Permisi Bu, ada yang bisa saya bantu? Oh iyalah, sebelum karyawan pada pulang kerja, tolong ya diinformasikan bahwa besok diadakan rapat pada pukul 8 sampai 9.30 dan tolong ya berkas-berkas yang besok dirapatkan disiapkan. Oke Bu, saya informasikan kepada seluruh karyawan. Oh iya lah, makasih. Oke, kalau tidak ada yang bicarakan lagi, saya permisi Bu. Iya, silakan. Jadi, saya akan menjelaskan percakapan yang sebelumnya. Eh, di percakapan tersebut antara bawahan dan atasan itu berkomunikasi. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang percakapan yang di samping, kita terlebih dahulu harus tahu tentang komunikasi organisasi itu apa dulu. Jadi, komunikasi organisasi sebagai pertunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lain dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Jadi, dalam percakapan yang di samping itu, mereka saling berhubungan antara bawahan dan atasan untuk terjadinya komunikasi. Dan unit-unit itu seperti kayak karyawan dan atasan yang saling berhubungan dan si atasan atau manajer ini memberikan informasi kepada bawahan untuk diadakan rapat, dan itu kayak itu salah satu tujuan komunikasi dalam organisasi itu, menyampaikan informasi. Jadi si manajer itu menyampaikan informasi kepada bawahan bahwa ada rapat, dan mereka berdua juga dalam contoh percakapan sebelumnya menjalin hubungan atau saling terkait gitu. Selamat pagi Bu. Oke, kayak diinformasikan kemarin bahwa hari ini ada rapat, apakah sudah dipersiapkan semua? Maaf Bu, sebelumnya untuk peralatannya semua sudah siap. Namun ada kendala Bu. Berkas yang akan dipakai untuk rapat hari ini dibawa oleh Bu Lala. Namun sampai saat ini Bu Lala belum datang dan tidak ada kabar. Oh oke, kita tunggu 10 menit dan kita mulai rapatnya. Permisi Bu, maaf telat, tadi saya ada keperluan mendesak. Iya Lala, saya maafkan. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi tolong jangan ulang ya. Dan nanti kalau kamu telat, tolong diinformasi kepada salah satu karyawan bahwa kamu telat. Oke, silakan duduk Lala. Iya, baik Bu, saya minta maaf sekali lagi. Iya. Jadi, dalam contoh di samping adalah salah satu contoh dari tujuan komunikasi dalam organisasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang contoh di samping. Jadi, dalam contoh di samping, salah satu karyawan itu telat dan jadi mengganggu semua sistem yang ada di kantor. Jadi dalam bukan sekedar bertukar pesan, tetapi tujuan umumnya adalah bagaimana interaksi antara anggota membuat organisasi tetap hidup. Dan ada beberapa poin lebih detail mengenai tujuan bisa yang disebut itu menyelesaikan tugas-tugas individual. Jadi salah satu tadi kan asistennya diberi tugas individual, itu termasuk tujuan organisasi. Dan dalam organisasi juga bertanggung jawab untuk tugas organisasi. Jadi dalam hal ini semua karyawan atau bahkan manajernya itu bertanggung jawab juga atas tugas organisasi, bukan saja tugas individu. Jadi yang tadi itu asisten manajer Bulala telat itu adalah salah satu tugas organisasi. Seharusnya Bulala juga kayak itu kan permasalahan pertamanya sudah ada, seharusnya bukan karena tugas individunya sudah selesai dia lepas tangan dengan tugas organisasi untuk telat ke rapat.
Dan Goldher ada 5 konsep, pernah mengatakan 5 konsep, yaitu pertama itu proses, pesan, keadaan saling tergantung, hubungan, dan yang terakhir itu ketidakpastian. Nah, di sini di contoh sebelumnya itu ada ketidakpastian. Jadi Bu Lala mengalami kendala tentang adanya urusan pribadi. Namun Bu Lala tuh tidak mengkonfirmasi kepada salah satu karyawan atau kepada langsung manajernya bahwa Bu Lala telat. Jadi membuat ketidakpastian sistem kantor. Nah, ketidakpastian ini membuat semua struktur dan bahkan kinerja akan tertunda atau bahkan bisa benar-benar hilang. Salah satunya tadi karena keterlambatan Bu Lala membuat semua sistem di perusahaan tertunda, seperti contohnya rapat lebih cepat untuk membahas permasalahannya, dan manajer juga mengalami kendala atas akan pertemuannya terhadap salah satu klien. Permisi Bu, apakah saya boleh masuk? Iya, silakan Lala. Ada yang bisa saya bantu? Tidak Bu, saya akan melaporkan kinerja karyawan. Oke, saya cek terlebih dahulu ya Lala. Nanti bila ada kesalahan saya panggil lagi kamu ke ruangan saya. Oke Bu, baik, terima kasih. Iya. Halo Lala, bisa ke ruangan saya sekarang? Saya akan membicarakan kinerja yang tadi kamu buat. Oke Bu, baik, saya akan ke ruangan Ibu sekarang juga. Oke, baiklah.
supaya karyawan lebih semangat kerjanya. Mungkin pendapat kamu saya tampung terlebih dahulu atau saya percaya Pak? Oke Bu, makasih. Saya mendengarkan pendapat. Dan contoh di samping atau percakapan di samping sebenarnya masih menjelaskan komunikasi organisasi dan tujuan komunikasi. Jadi dalam tujuan komunikasi organisasi itu kan ada menyatakan pemikiran dan pendapat. Nah, di sini juga manajernya menanyakan pendapat kepada bawahannya bagaimana kinerja atau meningkatkan kinerja karyawan supaya lebih aktif atau lebih baik lagi. Nah, di situ adalah salah satu kayak pendapat atau hubungan gitu bisa juga. Nah, di situ juga salah satu karyawan memberikan pendapatnya atas pertanyaan yang diajukan oleh salah satu manajernya. Dan di situ dan ada juga tujuan komunikasi organisasi itu kan ada menyampaikan seperti emosi dan pemikiran. Nah, di sini juga karyawannya menyampaikan keluh kesannya juga menjadi karyawan dan atau bisa dibilang keluh kesan tapi lebih penyampaiannya lebih sopan. Dan di sini juga karyawannya kan disuruh mengerjakan tugas. Nah, di sini karyawan ini mengerjakan tugas individualnya dan juga mengerjakan tugas organisasinya untuk menyatukan seluruh karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Selamat siang Mbak. Silakan duduk. Ada apa? Saya ingin melaporkan penjualan bulan ini. Bulan ini kita mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunannya sebesar 40%. Namun kenapa bisa begitu? Ya Bu, karena di perusahaan yang sama mengeluarkan produk yang sama di bulan ini, jadi produk kita mengalami penurunan. Oh, seperti itu. Iya, kalau dari marketing sih bilangnya mereka kecolongan Bu, makanya bisa sampai kayak gini. Oh iya Bu, ini ada berkas yang perlu Ibu tanda tangan. Coba lihat dulu ya Bu. Ini tanda tangan di mana? Di sini Bu. Ya di mana? Di sebelah sini. Baik. Terima kasih Bu. Iya. Jadi penjelasan yang di samping itu adalah salah satu permasalahan dari sebuah perkantoran atau perusahaan, dan ini juga termasuk strategi komunikasi dalam organisasi. Jadi dalam permasalahan di samping itu terjadinya seperti strateginya itu terjadinya hambatan. Jadi hambatan dari penerimaan pesan, misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru yang dialami oleh Ibu Lala atau asisten sekretaris manajer, dan kemungkinan supervisornya tidak fokus mendengarkan staff. Itu Bu Lala supervisornya tidak fokus untuk mendengarkan staf produksi kantor yang berbicara, dan akhirnya supervisor melaporkan berkas kenaikan penjual 40%, sedangkan yang dikerjakan tim dari supervisornya itu penurunan penjualan sebesar 40%. Jadi di sini
supervisornya itu kayak dia menanggapi sepele pada saat salah satu produksi kantor atau staf produksi kantor itu memberikan laporan kepadanya, dan sedangkan dia dalam kerjanya itu sibuk memikirkan tugas individualnya, padahal di situ dia sedang menjalin hubungan untuk tugas organisasi. Jadi di situ juga mengalami permasalahannya diawali dengan mengalami tersebut karena kurangnya fokus terhadap supervisor atas laporan dari petugas produksi, dan menyebabkan laporan supervisor ke manajer atau ke atasan menjadi lebih tidak jelas atau bisa dibilang gagal. Dan di situ juga manajernya memberikan masukan kepada supervisor untuk lebih fokus lagi, dan manajernya memberikan inovasi dan tanggapannya untuk supervisornya untuk lebih baik dalam menjalankan strategi kinerjanya. Dan di situ juga manajernya memberikan kesempatan kepada supervisor untuk memperbaiki berkas-berkas untuk supaya tidak ada permasalahan. Dan di sini juga adalah salah satu strategi komunikasi dalam organisasi, yaitu memperbaiki komunikasinya dan pastinya sebagai manajernya juga selalu memberikan inovasi dan semangat untuk bekerja, dan selalu mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada di perusahaannya tersebut. Yakin kamu bulan ini mengalami kenaikan? Yakin Bu, karena saya sudah tanda tangan di laporan tersebut. Kok data tidak sinkron ya antara dari bagian keuangan sama yang kamu kasih ke saya? Iya Bu. Mereka bilang bulan ini kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Kamu sudah cek belum? Sudah Bu, saya udah cek. Yakin kamu? Yakin Bu. Kamu tahu nggak tugas supervisor itu apa? Apa coba? Mengcek dari tim-tim lain. Kenapa tidak kamu lakukan? Saya minta sekarang kamu konsen ke tim kamu, lalu kamu kembali dengan membawa laporan yang benar-benar udah tepat, dan saya nggak mau ada kesalahan lagi. Baik Bu, saya cek dulu Bu. Oke, saya tunggu sampai jam 4 sore ya. Terima kasih Bu, saya akan kembali lagi. Silakan. Halo. 3. Halo, iya Bu, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? 3. Saila, tolong ya kamu ke ruangan saya sama Keza. Oh iya Bu, saya dan Keza akan segera ke ruangan Ibu. 3.
Oke, baik, saya tunggu. Enggak. Ditunggu ya, Bu. Kezia, ada apa ya kita ketemu Gula? Nggak tahu, coba aja kamu dulu ibunya. Ini ada apa ya Bu tadi di telepon saya? Ini tadi berkas yang kamu kasihkan? Iya Bu. Tadi saya sudah melaporkan ke Ibu Kartika. Saya katakan penjualan kita meningkat 40%. Dan Ibu Kartika itu marah. Kenapa ya dia begitu marah? Iya, karena sebenarnya bukan peningkatan tuh, melainkan penurunan yang tadi kita bilang. Tapi tadi saya mendengarkan mengalami peningkatan penjualan kan? Oh, mungkin ibu salah dengar karena kita bilangnya mengalami penurunan sebesar 40%, itu bukan kenaikan. Oh, penurunan 40%. Mungkin pas itu Ibu kurang fokus. Oh iya, mungkin saya kurang fokus. Mohon maaf ya. Oh ya udah, ada yang bisa dibantu lagi Bu? Sudah, nanti laporannya saya berikan lagi ke Ibu Kartika. Oh yaudah Bu. Sekarang boleh keluar ya. Saya cross check dan itu memang benar Bu mengalami penurunan. Bisa dilihat lagi Bu. Oke. Tadi tim saya juga sudah ke ruangan saya dan saya cross check semua memang benar mengalami penurunan sebesar 40%. Memang kesalahan itu dari saya Bu. Baik, ini sudah saya cek. Saya terima dan datanya memang sinkron bahwa bulan ini memang perusahaan ini mengalami penurunan. Betul Bu. Lain kali kamu sebagai supervisor harus lebih teliti dan fokus dalam mendengarkan laporan dari staff kamu karena kamu itu atasan. Baik Bu. Saya akan lebih fokus lagi ke depannya. Oke, saya terima Laura. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kamu setengah pergi. Saluran komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk satu komunikasi yang baik. Video ini berisikan tentang saluran komunikasi dengan berfokus kepada komunikasi vertikal di mana diceritakan dua orang staf produksi yaitu Saila dan Keza melakukan monthly report kepada Ibu Lala. Saila dan Keza mendatangi ruangan Ibu Lala membawa sebuah laporan bulanan yang berisi penurunan kantor di bulan ini. Jadi Keza dan Saila mendatangkan ke ruangan Ibu Lala. Dia mengasihtahukan tentang isi laporan tersebut tentang penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Jadi itu bulan yang lalu yang sebelum ini ada peningkatan 40%. 40%. Nah, jadi Ibu Lala itu tidak mendengar dia ngomong karena dia berfokus dengan satu kerjaannya, dia ngejar deadline. Nah, jadi dia tuh cuma jawab, oh seperti itu. Dia tuh tidak menjelaskan, tidak menanyakan lebih detail lagi karena dia tuh kesalahpahaman.
Jadi dia datang ke ruangan Ibu Kartika membawa laporan dari timnya. Nah, dia tuh salah pendengaran, seharusnya penurunan malah peningkatkan penjualan, kenaikan. Dia bilang, ini Bu, saya ada laporan dari tim saya di bulan ini mengalami kenaikan penjualan itu sendiri. Nah, jadi direktur utamanya nanya lagi, meyakinkan karena itu emang benar-benar itu penurunan bukan kenaikan. Jadi dia bilang yakin bulan ini mengalami kenaikan. Jadi tuh si Ibu Kartika itu mendetailin ke Bu Lala karena gak yakin gitu. Nah, dia bilang, kok datanya tidak sinkron ya antara dari bagian keuangan sama yang kamu kasih. Jadi tuh datanya nggak sinkron, dari yang sebenarnya dia penurunan malah kenaikan tuh jadi gak sinkron gitu deh. Pokoknya dia tuh disuruh mengcross-check data-data dari tim yang lain. Nah, ditanya tuh Bu Lalanya sama Bu Kartikanya, kamu tahu nggak tugas supervisornya itu apa? Nah, di situ dia menjawab, mengcross-check Bu, kata gitu. Seharusnya dia tahu dong tugasnya dia tuh sendiri apa, dan dia juga memahami yang dari timnya datang bukan mengerjakan pekerjaan dia dulu, di stopin dulu lah, karena kan nggak enak ada timnya datang masa ya dia cuekin cuma jawab singkat. Ntar dia juga datang ke direkturnya juga nggak sinkron dong. Nah, jadi gitu, dia tuh kesalahpahaman antara Ibu Lala dengan staf produksinya. Jadi tindakan komunikasi dalam suatu organisasi itu berkaitan dengan pemahaman mengenai peristiwa komunikasi terjadinya di dalamnya seperti apa. Instruksi pemimpinan sebuah sudah dilaksanakan dengan benar oleh karyawan, pun bagaimana karyawan bawahan mencapaikan keluh kesan atas memungkinkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi itu Bu Lala itu nggak sesuai harapan. Seharusnya tuh bisa harapan, karena dia tuh nggak fokus karena mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi hambatan penilaian pesan itu misalnya kayak kekurangan perhatian terhadap laporannya saat menerimanya. Jadi gitu. Sebenarnya sih kalau kita fokus mendengarkan orang, jadi nggak dua kali balik gitu. Seharusnya kita tuh benar-benar menanyakan sebelum dia balik lagi ke ruangan kita, apakah ini benar penurunan atau bukannya malah kenaikan. Seharusnya gitu, jangan. Makasih.